Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriana Herani dengan NIM 2209015020061. Nah, di sini saya akan menginput data perusahaan yang ada pada modul. Kemudian di sini periodenya Januari 2025. Kemudian saya ubah nama filenya menjadi UTS, simpan, lanjutkan, lalu diproses. Di sini jenis usahanya saya pilih perdagangan umum. Nah, yang pertama di sini akan saya input adalah akun-akun yang tidak ada di neraca saldo. Nah, untuk mengisi bisa klik data rekening. Ini saya klik data rekening. Namun sebelumnya saya sudah menambahkan ataupun mengubah beberapa akun yang belum ada. Misalnya di sini ada piutang usaha yang saya ubah menjadi piutang dagang, kemudian utang usaha yang saya ubah jadi utang dagang, kemudian persediaan saya ubah jadi persediaan barang dagang. Dan saya juga menambahkan salah satu akun yaitu modal ditahan. Nah, kemudian untuk mengisi saldonya bisa diklik setting, kemudian klik saldo awal. Nah, sini klik saldo awal akun. Ini juga saya sudah isi sebelumnya saldo-saldo yang ada. Nah, di sini bisa dilihat historical balance-nya itu balance. Selanjutnya di sini saya mau input data customer dan juga data vendor. Nah, di sini bisa diklik data nama alamat. Nah, di sini sudah saya masukkan data customer dan juga data vendor. Jika ingin menambah bisa klik add data. Ya. Klik add data, kemudian bisa masukkan nama perusahaannya. Kemudian setelah itu bisa diklik rekam. Nah, ini sudah ada. Kemudian untuk data vendor sendiri juga sama. Bisa diklik add data. Kemudian tinggal diganti di sini vendor. Tipenya menjadi vendor. Setelah itu diisi lalu klik rekam. Kemudian untuk mengisi saldo akun piutang usaha bisa diklik setting, kemudian saldo awal, lalu klik saldo awal piutang usaha. Nah, di sini karena sudah saya isi, tapi jika ingin isi yang lain itu bisa klik baru, kemudian kita masukkan nama pelanggan. Ya. Sini bisa masukkan nama pelanggan. Bisa dipilih satu-satu, kemudian kita contohkan ini PT IS, klik OK, kemudian tanggalnya diubah, kemudian masukkan nomor invoice-nya dan juga nilai piutangnya. Setelah itu klik rekam. Kemudian untuk saldo awal hutang usaha juga sama, klik setting, kemudian saldo awal hutang usaha. Nah, ini pengisiannya juga sama. Ya, klik baru, klik nama pemasok, pertama, kemudian ubah tanggalnya, lalu nomor invoice dan nilai utang. Setelah itu klik rekam. Selanjutnya untuk mengisi saldo persediaan, itu pertama kita ubah dulu ke satuan pengukuran. Karena di sini ukuran satuan pengukurannya itu adalah unit. Bisa ditambah ya, di add data itu bisa ditambah di sini. Masukkan kode satuannya unit, nama satuannya juga unit, dan bisa diklik unit dasar, bisa kemudian direkam. Nah, kemudian setelah itu masuk ke data produk. Sebelumnya juga sudah saya isi data-data persediaannya, namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data persediaan yang lain. Nah, bisa diklik add data, kemudian kode barang dimasukkan, deskripsi barang juga, lalu di sini satuan dasarnya bisa dipilih unit, itu. Nah, untuk saldo awal dari persediaan bisa diklik setting, kemudian saldo awal persediaan. Nah, di sini bisa diklik baru jika belum diisi. Ya, nah, kemudian kita masuk ke kode barangnya, kita isi. Bisa pilih salah satu. Namun karena sudah saya input, jadi kita tidak bisa input kembali. Kemudian stok awalnya bisa dimasukkan dan harga pokok satuannya, kemudian direkam. Selanjutnya di sini input transaksi selama Januari 2025. Dan untuk transaksi tanggal 5 itu pertama klik cash and bank, kemudian cash keluar. Kemudian jika belum diisi bisa klik baru, namun di sini karena sudah saya isi, di sini saya klik. Nah, di sini kasnya itu adalah akun kas. Kemudian penerimanya jika belum ada bisa klik baru, ya. Klik baru, kemudian dimasukkan nama perusahaannya. Tipe untuk tanggal 25 ini kan adalah orders ya. Karena dia bukan customer dan juga vendor dan juga bukan employee. Kemudian di sini pilih CV. Kemudian tanggalnya diubah, lalu di sini dimasukkan memonya atas nama kita, kemudian kodenya.
itu adalah karena ini biaya poster, maka ini sama saja seperti biaya iklan. Makanya kodenya itu adalah beban iklan. Nilainya yaitu 250.000. Setelah itu ditutup. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 7 Januari itu bisa kita masuk ke penjualan. Ya, kemudian ke pembayaran piutang usaha. Ini pembayaran usaha karena di sini sudah saya input sebelumnya. Ya, tinggal klik, ini kasnya adalah akun kasnya adalah kas, kemudian daring itu adalah PT Yes. Tanggalnya itu tanggal 7 Januari dan nomor invoice-nya ini adalah invoice nomor 1. Tinggal dimasukkan, dibayarnya 1.750.000, kemudian klik sebesar, lalu klik rekam. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 10 Januari itu kita masuk tetap di penjualan, lalu kita klik invoice penjualan. Nah, di sini saya sudah input juga sebelumnya, itu PT Duta Indah. Nah, nama pelanggannya tinggal dicari ya PT Duta Indah jika sudah dimasukkan sebelumnya. Kemudian tanggal fakturnya itu 10 Januari. Nah, di sini bisa dimasukkan juga nomor barangnya masing-masing ya, bisa diklik. Kalau sudah input data persediaan harusnya sudah ada kode barang. Nah, ini bisa diklik, kemudian masukkan dikirim, harganya, dan total. Untuk pajaknya di sini masukkan PPN, pajak pertambahan nilai. Namun kalau dari bawaan aplikasi itu biasanya dia adalah value add tax. Kemudian setelah itu klik rekam. Nah, untuk transaksi di tanggal 15 itu sama seperti pada transaksi tanggal 5 Januari. Kemudian untuk transaksi tanggal 17 pelunasan piutang itu masuk di pembelian, kemudian pembayaran utang usaha. Ini karena bisa diklik baru, namun karena sudah saya buat sebelumnya bisa diklik. Sini akun kasnya itu adalah kas, kemudian tanggalnya tanggal 17, kemudian nomor invoice-nya itu harusnya kalau misalnya belum diinput itu biasanya ada di sini nomor fakturnya. Kemudian klik OK. Untuk saldonya sendiri itu adalah 4.500.000. Namun karena dia pembayarannya tepat waktu sehingga dapat potongan harga 250.000. Sehingga di sini jumlah dibayarnya adalah 4.250.000. Kemudian diklik sebesar lalu klik rekam. Nah, untuk transaksi tanggal 20 bisa masuk penjualan lalu ke invoice penjualan. Nah, untuk mengisi bisa klik baru. Ya, namun di sini karena sudah saya input sebelumnya, sini saya klik saja, kemudian nama pelanggannya udah sumber, kemudian masukkan nama barangnya, dikirim, harga, total, dan pajaknya. Karena di sini dia adalah penjualan tunai, maka saya centang di situ adalah tunai di atas. Lalu setelah itu klik rekam. Kemudian untuk transaksi tanggal 21 itu sama seperti transaksi tanggal 17. Masuk ke pembelian lalu bisa klik ke pembayaran utang, itu bisa dimasukkan, klik baru. Nih, sini. Kemudian akunnya akun kas, kemudian tinggal diubah penerimanya siapa, tanggal, dan lain sebagainya. Lanjutnya untuk transaksi tanggal 29 itu bisa masuk ke persediaan, kemudian ke pemakaian penyelesaian barang. Nah, saya klik baru kalau belum diinput, karena sudah saya input, maka sini saya klik, tinggal diubah tanggalnya, lalu kemudian tinggal dimasukkan kode barang yang rusak. Kemudian jumlahnya itu -1. Mengapa -1? Karena ini tuh harus dikurangkan dari persediaan karena barangnya rusak. Kemudian untuk akunnya itu dia masuk ke klasifikasi beban atas pendapatan, sehingga di sini nama akunnya adalah kerusakan data dan kegagalan material. Setelah itu klik rekam lalu klik tutup. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.